Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Rozi, NIM T 2018-1152. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian, dalam materi kali ini kita membahas dan memahami bersama-sama terkait dengan penilaian proses pembelajaran dilihat dari segi ruang lingkupnya. Telah dicantumkan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 nomor 23 tentang standar penilaian. Berdasarkan Permendikbud di atas, dapat diketahui bahwasanya ruang lingkup penilaian hasil belajar berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di setiap penilaian tersebut memiliki teknik dan instrumen tersendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam mekanisme penilaian hasil belajar. Baik teman-teman, yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian yang dilakukan terhadap perilaku atau tingkah laku peserta didik atau siswa, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang tujuannya adalah menumbuh kembangkan perilaku dan tingkah laku peserta didik. Nah, di dalam penilaian sikap ada dua aspek. Nah, yang pertama yaitu sikap spiritual. Maksudnya yaitu penilaian yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan perilaku agamis peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian sikap sosial. Maksudnya yaitu penilaian yang bertujuan untuk membentuk rasa sosial peserta didik yang baik terhadap sekitarnya atau masyarakat sekitar. Nah, berdasarkan pemahaman tentang penilaian sikap di atas dapat dijelaskan aspek sikap yang hendak diamati dan dinilai oleh pendidik dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa sosial, peduli, dan mengembangkan pola pikir khususnya di lingkungan sekitar. Aspek sikap tersebut yaitu yang pertama, sikap spiritual, menghargai dan menghayati sesama agama atau ajaran agama Islam. Yang kedua, yaitu di sini ada penilaian sikap sosial, baik jujur, disiplin, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian kedua adalah penilaian kognitif atau biasa disebut dengan penilaian pengetahuan. Biasanya penilaian ini dilakukan oleh guru atau pendidik pada saat setelah pembelajaran usai, di tengah maupun di akhir semester. Nah, itu. Selanjutnya, pengertian penilaian pengetahuan itu sendiri adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana atau batas maksimal peserta didik di dalam tingkat pemahaman dan keterampilan dalam berpikir peserta didik terhadap materi, konsep, dan prinsip yang telah dipelajari dalam kurun waktu tertentu. Adapun tabel terkait dengan penilaian pengetahuan yang meliputi aspek kemampuan tingkat rendah dan tingkat tinggi versi Bloom, yaitu yang pertama, keterampilan berpikir tingkat rendah mulai dari C1, C2, dan C3. Yang pertama, mengingat. Definisinya mengambil pengetahuan sesuai ingatan. Yang kedua, memahami. Definisinya membangun arti dari proses pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan atau mengaplikasikan. Definisinya yaitu menggunakan prosedur pada kondisi yang tidak bisa. Nah, itu. Selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau C4, C5, dan C6. Yang pertama, menganalisis. Nah, ini menguraikan materi ke dalam bagian-bagian dan dapat menghubungkannya kembali. Yang kedua, menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan sesuai standar atau yang sudah ada. Dan yang ketiga, yaitu mengkreasi atau mencipta, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola yang baru. Nah, itu terkait dengan tingkatan kognitif versi Bloom. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu terkait dengan penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dikerjakan untuk menilai dan mengukur kegiatan-kegiatan peserta didik pada aspek pengaplikasian pengetahuannya dalam bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh seorang pendidik atau guru kepada peserta didik. Nah, itu. Dalam konteks keterampilan ini, guru dituntut untuk menilai dengan berbagai teknik
yang menarik dan beragam yang meliputi penilaian kinerja atau praktik, penilaian portofolio, penilaian produk, penilaian proyek, dan pengembangan penilaian pembelajaran khususnya mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan ruang lingkup penilaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.